Oke, selamat siang ya. Hari ini agak siang karena saya baru pulang dari Hotel Borobudur, RUPS JIT ya, JIH ya, JIHD ya. Jadi ini orderan ya, sebenarnya saya menunggu customer datang ya untuk Livinder ya, Livinder Nissan Livina yang expander ya, headlampnya kita rekomendasi Cri XHP 50 second generation ya. Nanti kita akan tunggu datang, saya akan pasang langsung dan kalibrasi dulu. Nanti akan kita setting langsung di mobilnya ya, karena mau datang. Nah ini siangnya jam 2 ya, ini Pak Bos langganan kemarin masang buat Panther, kali ini buat Innova ya. Saya rekomendasikan tipe sorotan atas bawah Cri XHP 7070 ya, sorotan atas bawah. Kenapa sorotan atas bawah? Karena dia mau yang lebih padat ya. Kita akan rekomendasikan ini ya, sorotan atas, sorotan bawah ya. Nah ini satu lagi yang mau kita segera kirim ya, ini diorder melalui Bukalapak untuk mobil Daihatsu Grand Max ya. Sebelumnya saya iklan dulu ya. Anda bisa order barang-barang ini ya. Anda bisa WhatsApp saya 089826933838 ya. Anda bisa transfer langsung menggunakan BCA ke rekening BCA saya. Saya kirim menggunakan JNT ya. Jadi saya bisa kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Jika tidak mau menggunakan marketplace, Anda bisa beli di Bukalapak Juragan Lampu. Username Juragan Lampu, saya sendiri yang mengelola. Anda bisa beli di Shopee F3 Motor Lighting. Nah, di Tokopedia mulai saat hari ini saya sendiri yang akan mengelola dengan nickname-nya ya, username-nya Juragan Lampu. Sebenarnya reseller Juragan Lampu juga tetap menjual, tapi itu dijual oleh reseller saya. Jadi stoknya dia. Jadi kalau Anda mau beli langsung dengan saya, Anda bisa beli melalui Tokopedia. Anda cari username-nya adalah Juragan Lampu. Ya, Juragan Lampu belum lengkap. Pelan-pelan akan saya lengkapi item-itemnya ya. Jadi Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu, Anda bisa juga beli di Juragan Lampu saya sendiri yang mengelola di Tokopedia ya. Saya juga baru belajar upload barang di Tokopedia karena sebelumnya saya nggak pernah pakai Tokopedia ya. Saya cuma di Bukalapak, tapi pelan-pelan akan kita pelajari ya caranya bagaimana ya. Anda juga tetap masih bisa order di reseller Juragan Lampu ya, tapi saya prefer ke Juragan Lampu langsung lah ya, saya sendiri yang mengelola. Jadi kalau ada kesulitan apa, Anda silakan chat saya atau WhatsApp saya karena saya sendiri yang mengelola ya. Oke, untuk Grand Max ya, kenapa saya rekomendasikan tipe LED ini ya, mau mobil apapun, karena LED ini gampang sekali bro buat dikalibrasi ya. Apa sih banyak orang nanya kalibrasi bos, lu ngomong kalibrasi apaan sih? Ya, ada orang yang nggak paham, ya saya jelaskan. LED itu tiap-tiap mobil cocok-cocokan bro, nggak semua cocok ya. Kita butuh cut off. Cut off itu adalah ada patternnya supaya tidak silau ya, supaya tidak silau. Makanya ada orang beli LED kok silau ya, kok nggak fokus. Nah makanya LED itu harus dikalibrasi. Nah apa yang dikalibrasi? Jadi ini nih. Kenapa saya rekomendasikan tipe bolam ini? Karena bolam ini sama seperti halogen ya, replika halogen 1:1. Karena ininya nih sama seperti halogen ya. Jadi halogen supaya LED supaya ada cut off-nya, Anda butuh ini. Kalau ini nggak ada, itu hasilnya berantakan. Ya, Anda lihat nih halogen. Halogen itu ada payungnya, bro. Ini juga ada payungnya. Jadi perlu ini. Ya. Nah, ininya itu kita kalibrasi lagi, kita setting, ada bagian yang kita papas sedikit saja, jangan banyak-banyak, bro. Kalau banyak-banyak nanti cut off-nya juga jelek gitu ya. Nah, ini nih penting, bro, buat dikalibrasi gitu ya, di setting. Ada bagian yang dipapas supaya outputnya lebih oke ya. Nah makanya kenapa LED ini kita gampang sekali untuk kalibrasi, karena ini bisa dilepas. Ada LED yang tidak bisa dilepas, dia payungnya itu berdiri
berdiri langsung di bodinya CNC begitu. Jadi kalau mau kalibrasi, kita mau kikir, resiko rusak, chipnya kena, melejit, gerinda Anda kena LED-nya, wassalam ya. Nah, sedangkan ini bisa terpisah. Kita lepas dulu, kita kerjakan, kita dicatok di meja, kita capit, baru kita gerinda. Jadi aman LED-nya. Ini juga bisa dikalibrasi. Jadi makanya saya bilang LED ini enak untuk dikalibrasi, di setting ya, bisa dilepas ya. Nah, satu syarat LED bagus, wattnya harus besar. Nah, banyak orang salah pengertian, Pak, LED kan hemat listrik, kenapa harus besar-besar? Maksud saya wattnya besar itu supaya terang ya. LED ini 30 watt, sedangkan halogen Anda 55 watt. Jadi sebenarnya ini udah hemat listrik, bro ya. Jadi jangan salah. Anda cek mobil Anda, Bolam H4, Anda baca di sini ada tulisannya 5560 ya, 55/60, 12 volt 55/60 ya. Jadi maksud saya watt dan luxnya gede itu supaya terang ya. Kalau soal hemat udah pasti hemat, yang namanya LED mah udah pasti hemat, nggak mungkin boros listrik. Lampu di rumah Anda juga pasti kan kalau pakai LED kan hemat dayanya ya, bukannya boros listrik. Udah pasti hemat, cuman maksud saya adalah watt dan luxnya gede itu supaya terang. Karena banyak LED yang di pasaran itu wattnya itu nggak sesuai ya dengan datanya. Kalau ini 30 watt itu kita diukur real menggunakan wattmeter, bukan tulisan ya. Jadi jangan salah paham, Pak, LED-nya kok cuma 30 watt, sedangkan LED lain di dusnya saya lihat bisa 120 watt. Waduh, kalau Bapak percaya yang begituan, artinya Bapak sudah kemakan iklan, sudah ketipu ya. Bapak senang sekali kok ditipu sama orang, kok Bapak mau gitu ya. Saya sih ngomong apa adanya, saya tidak menipu Bapak, karena ini 30 watt real diukur menggunakan alat ukur ya, seperti itu. Dan luxnya, tingkat keterangan chipnya di 30 watt itu bisa menghasilkan 2800 lux diukur menggunakan lux meter. Banyak kardus yang ditulis lumennya segede-gedenya ya, 50.000 lumen, 10.000 lumen, 30.000 lumen. Bapak bisa percaya dengan tulisan di kardus? Ya kalau Bapak percaya ya silakan ya, karena Bapak bukan beli obat, karena Bapak beli barang. Barang itu bisa ditulis segala macam spesifikasi bagus-bagus, tapi prakteknya barangnya adalah sampah. Beda dengan Bapak beli obat. Kalau Bapak beli obat mungkin ada kandungannya obat paracetamol, mungkin ya 500 mg ya, bener ya, karena itu obat menyangkut nyawa. Tapi kan ini kan bukan menyangkut nyawa, jadi mereka bisa tulis seenak jidat gitu loh ya. Jadi berhati-hatilah yang Anda ketemu pedagang yang belum paham dan hanya menjual ya. Nah, satu syarat watt bolam bagus itu watt dan luxnya gede. Wattnya ini 30 watt, dia sudah hemat listrik ya. Halogen standar 55, ini cuma 30 ya. Kedua harus stabil. Bolam halogen ini kalau Bapak nyalakan 55 watt, Bapak mau nyalakan 20 jam, 2 jam, 3 jam, 55 watt ya 55 watt. Itu stabil namanya. Nah, sama LED ini juga. Bapak harus nyalakan hari ini, 2 jam kemudian, 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, 3 jam kemudian, itu harus 30 watt ya, 30 watt. Tidak boleh turun. Ngerti? Jadi itu namanya stabil. Banyak LED yang awalnya doang gede 60 watt, tapi diukur setengah jam kemudian, 20 menit kemudian dia turun 50%, jadi cuma 30 watt ya. Banyak seperti itu. Jadi itu istilahnya LED untuk memanipulasi. Karena kita kebanyakan orang-orang tester ya cuma ngetes di awal doang, 10 menit doang, atau cuma semenit doang, atau beberapa detik. Oh dicek, oh ya 60 watt, padahal ya nggak stabil, jadi ngedrop gitu ya. Sama seperti Anda mungkin bermain power amplifier, pemancar ya, jadi harus stabil ya. Kenapa harus stabil ya? Karena supaya terangnya sama terus. Jadi Anda jalan dari Jakarta ke Bandung lewat tol Cawang, lewat tol Cikampek, lewat tol Purbalenyi, terangnya sama. Bukannya Anda baru Cawang udah redup, Cikampek udah kayak lilin ya, seperti itu. Kenapa sebenarnya LED begitu ngedropnya banyak? Karena overheat. Karena desain bodinya tidak mendukung
dari power chipnya. Kenapa? Karena kipas mereka kecil, bro. Ya, kipas mereka kecil, heatsink mereka kecil. Saya lebih suka LED ini heatsinknya kipasnya gede. Kenapa? Ya sama seperti Anda deh. Kipas di rumah Anda beli yang 5 inci dengan yang pokoknya Anda beli kipas Cosmos, Maspion, makin gede kan makin kenceng. Ya, kita butuh yang makin gede. Ya, ini gede, bro, kipasnya. Anda lihat deh HP, Anda lihat F3, kipasnya mungil-mungil, tiupannya nggak kenceng. Ya itu penyebab jadinya dia panas ngedrop. Ya, di mana-mana kalau namanya panas ngedrop. Anda punya power amplifier panas ngedrop. Anda punya komputer panas pasti performanya di benchmark turun skornya. Sama seperti handphone main game, nggak boleh panas pasti nge-lag. Ya, karena kenapa? Panas itu ada berhubungan dengan hambatannya tinggi. Ya, hambatan tinggi. Jadi daya yang dihasilkan oleh driver bukannya keluar ke cahaya, tapi dimakan oleh dia. Jadi panas. Jadi panas rugi daya lah pokoknya. Namanya power supply segala macam. Kalau panas itu namanya rugi daya segala macam gitu ya. Nah, makanya kita butuh pendinginan yang bagus. Indonesia negara tropis, ya. Panas, bro. Panas. Memang panasnya tidak seperti di Afrika, di Arab, cuman kita di sini 32 derajat, 33 siang hari ya, mungkin ya. Panas, bro. Jadi ruangan mesin itu cenderung panas. Suhu udara sekitar itu cenderung panas. Udah panas, Indonesia macet, jalan malam macet, lampu nyala terus. Tambah panas, padahal dia butuh pendinginan, ditiup angin dingin, tapi ditiup angin panas mobil Anda, tambah ngedrop lagi, itu ya, karena panas. Oke? Zaman dulu balas HID sering rusak, kenapa? Karena panas di ruangan mesin. Dulu saya pernah gembar-gembor di modcom, balas HID pindahin ke dalam dashboard, awet, dingin, ya, seperti itu. Syarat ketiga, adjustable. Ya, kita harus bisa punya LED yang adjustable. Apa sih keuntungan kalau adjustable itu? Anda bisa lihat soal bayangan gelap. Anda bisa lihat soal cut off. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, saya sudah bahas. Jangan malas untuk nonton. Kalau nggak punya kuota, Anda cari wifi gratisan, ya. Karena di situ ada ilmunya. Ya, jadi supaya Anda paham, tidak dibohongi. Saya tidak mau membohongi Anda, saya malah mengedukasi Anda. Bohlam yang bagus itu bisa di-adjust. Bisa di-setting 11-12. Jadi Anda bisa mengatur cut off-nya. Ya, kalau bohlam yang cuma fix ngunci begitu aja ya Anda rugi beli bohlam seperti itu. Cut off-nya tidak bisa Anda setting. Ya, karena tiap-tiap bohlam itu berbeda, tiap-tiap reflektor itu berbeda. Ya, tiap mobil karakternya berbeda. Makanya bisa beli yang bisa di-adjustable. Contohnya yang bisa di-adjustable, Anda punya sepeda, dipakai oleh istri Anda, dipakai oleh anak Anda, dipakai oleh Anda sendiri. Posisi kursinya kan berbeda-beda. Anda lebih tinggi, kakinya lebih panjang, tentu Anda butuh kursi yang lebih tinggi. Anak Anda pendek, kalau ditinggiin nggak nyampe, mau nggak mau kursi diturunin. Nah, itu namanya adjustable. Sama, LED ini enak, adjustable, jadi bisa buat semua mobil. Kadang-kadang ada yang cuma fix, begini aja nggak bisa diputar. Kadang-kadang nggak cocok gitu loh untuk reflektor mobil Anda. Makanya saya kenapa rekomendasikan ini, enak sekali, bro. Anda mau putar kemana enak. Arah jam 11, arah jam 12, 11.30, ya, enak, ya. Syarat ketiga tuh terpenuhi. Syarat keempat, serviceable. Serviceable ini dalam arti kalau chipnya mati bisa diservis. Ini syarat bonus buat Anda, ya. LED lain selain Cree Anda rusak, Anda buang, ya. Anda buang. Kalau ini bisa diservis. Ya, syarat kelima soal bayangan gelap, ya. Bayangan gelap itu harus kecil. Kalau bayangan gelapnya gede merugikan Anda karena ini tipe LED sorotan samping. Nyalanya adalah ke samping kiri, ke samping kanan. Anda sebenarnya butuh output tebal di tengah itu. Reflektor mobil Anda begini, Anda butuh terang itu di atas, ya. Sinar ini butuhnya ke atas, ke reflektor ini mantulinnya. Sedangkan kalau bayangan gelapnya gede, banyak yang gelap, jadi tidak padat outputnya, ya. Nah, kita akan coba mulai nyalakan. Apa yang dimaksud bayangan gelap? Jadi bayangan gelap itu harus kecil, ya. Ini bayangan gelapnya kecil tuh, ya. Maksud saya kecil, tidak terlalu gelap. Makin gelap makin jelek. Makin gelap makin jelek, makin gede makin jelek, ya. Jadi tidak boleh terlalu gelap.
harus gelapnya samar-samar. Kalau bisa tidak sama sekali tidak gelap. Ya, terang semua itu lebih bagus. Makanya ada LED tipe sorotan atas bawah. Yang langsung LED-nya menuju, ini kan dipasang begini, yang langsung menuju ke reflektor di atas. Jadi sorotan chip ini langsung menuju ke reflektor di atas. Jadi output tipe sorotan atas bawah ini lebih padat, pasti lebih padat. Kenapa? Karena dia dipasang langsung chipnya mengarah ke reflektor. Nah, sedangkan kalau ini dipasangnya begini, sorotan samping bagian batang ininya ketemu di reflektor ini. Jadi kalau gelapnya banyak merugikan Anda, jadi nggak padat outputnya. Ya, saya sudah bilang apa adanya. Jadi Anda saya harap paham gitu ya. Jadi bayangan gelap harus dicari yang sekecil mungkin dan tidak boleh terlalu gelap. Syarat terakhir keenam, LED itu tidak boleh storing. Saya nggak tahu ya, masyarakat Indonesia masih banyak nggak yang mendengarkan radio pada saat nyetir? Ya, masih banyak nggak yang mendengarkan radio pada saat nyetir? Kalau saya terus terang saya nggak suka dengar radio. Ya, kalau saya jalan sendiri kebanyakan kita mungkin setel MP3, setel dari USB lah atau dari YouTube biasanya. Kalau anak saya ikut, biasanya setel YouTube karena head unit saya sudah ganti Android. Atau kalau nggak dari handphone di pairing ke head unit, jadi denger lagunya dari handphone. Ya, seperti itu kalau sama istri saya. Kalau sama bokap baru kita dengerin radio biasanya kalau sama babe jalannya. Dengerin radionya dia pasti maunya kalau di Jakarta Sonora, kalau nggak El Sinta ya, orang tua seperti itu, nggak jauh-jauh ya. Nah, saya nggak tahu orang di Indonesia masih banyak nggak yang mendengarkan radio. Nah, LED ini tidak storing terhadap radio. Jadi kemarin kita sudah melakukan percobaan, ada radio di sini. Kalau LED itu storing, dinyalakan LED-nya, radionya suaranya hilang, radionya suaranya kersak-kersak. Jadi itu artinya storing. Jadi si LED ini mengganggu frekuensi radio. Nah, itu sebagai bukti. Ada lagi LED yang mengganggu layar monitor. Jadi Anda setel video, waktu LED-nya nyala, itu gambarnya scroll atau gambarnya begini-begini. Pokoknya gambarnya terpengaruh gara-gara lampu nyala. Nah, itu namanya storing. LED ini saya jamin tidak storing. Karena saya sudah melakukan percobaan sendiri. Radio tidak terganggu. Ya, banyak LED di luaran yang terganggu. Solusinya bagaimana? Ya, Anda ganti LED yang tidak storing, gitu ya. Nah, ini contoh ke radio. Sebenarnya storing ini juga dia bisa storing terhadap ECU mobil Anda. Ya. Makanya kenapa ada setelah pasang LED lampu dinyalakan kok mobil saya jadi kayak nggak ada bertenaga, digasnya mesti dalam. Ada loh yang laporan ke saya seperti itu. Nah, itu ternyata storing. Jadi fungsi ECU Anda terganggu karena storingnya itu. Mungkin frekuensinya sama, jadi resonansi. Jadi LED ini menghasilkan electromagnet inductance, EMI. Nah, elektromagnet inductance itu mengganggu fungsi kerja komputer di mobil Anda. Ya, ini kenyataan loh. Saya pernah masang HID di mobil Honda Brio, HID tapi ya. Kata dia, mobil dia tidak bisa ngoper CVT-nya gara-gara pasang HID. Akhirnya mau nggak mau kita bongkar. Dibongkar normal. Nah, itu artinya storing. Nah, LED ini memang saya belum pernah menemukan, cuma saya pernah di WA sama orang, Pak, saya dulu pernah pasang LED. Terus pas pada saat pasang LED, lampu nyala malam, kata dia, saya injak gasnya harus dalam. Nah, saya nggak tahu tuh kelanjutannya bagaimana karena saya belum pernah menemukan masalah itu. Dan sekarang belakangan ini baru kita banyak yang WA saya soal storing radio, baru kita bikin percobaan dengan radio. Nah, banyak ternyata LED di luaran tuh storing yang udah kita uji. Nah, ini kita jamin tidak storing ya. Berstandarisasi CE Compatible European, artinya bisa hidup berdampingan. Jadi tidak mengganggu sinyal radio, tidak mengganggu sinyal ECU segala macam. Ya, seperti itu. Ya, ECU bisa terganggu karena kan ECU kan membaca sensor mungkin temperatur udara, sensor MAF ya, mass airflow ya, membaca sensor-sensor bahan bakar, debit bahan bakar, timing pengapian segala macam, sensor throttle body, sensor ini, sensor itu. Nah, misalnya kalau pas pada saat lampu nyala dia mengganggu itu sensor ya, bekerja sensor itu jadi tidak benar. Nah, tidak benar ya tentu mobil berpengaruh, mungkin
ngelitik, glitching atau segala macam, atau di gasnya agak dalam. Nah, itu mengganggu sensor throttle body. Nah, ini LED tidak mempengaruhi itu, ya. Oke. Nah, Anda beli LED ini juga tidak perlu menggunakan kabel set. Kabel set mobil Anda udah pakai relay, Hella, Bosch, copot saja, tinggal colok ke soket bawaan asli mobil, ya. Common ground, common positif bisa. Jadi Anda nggak usah pusing. Banyak orang yang WA ke saya, Pak, bikinin kabel set dong. Saya bilang, kenapa? Lampunya nggak bisa high beam, Pak. Lampunya nggak bisa low beam, Pak. Ini itu. Ini bisa bolak-balik buat semua mobil di Indonesia. Jadi tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut. Anda beli LED, Anda udah keluarkan duit, langsung pasang. Tidak perlu ini itu lagi, ya. Nah, ini juga driverless. Driverless itu artinya tidak ada kotak-kotak. Jadi Anda nggak perlu ngiket-ngiket, ya. Ini kabel sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, ya, bukan isolator biasa. Nah, saya ngomong apa adanya, yang tipe begini masih isolator biasa, ya. Isolator biasa ini lama-lama akan getes. Walaupun LED ini juga ada isolator di dalamnya, tapi dia lebih, istilahnya ada satu pelindung bagian luar yang tahan tarik, ya. Nah, kalau yang kayak begini ya tidak tahan tarik. Kenapa? Karena tidak di-braided, tidak dirajut oleh nilon, ya. Si body ini panas, bro. Si body LED itu panas, ya. Di sini biasanya orang-orang kalah, ketarik kalah. Ada driver goyang, driver itu ada berat, ada massa, ada goyang, makin cepet di sininya kalah. Ya, saya ngomong apa adanya karena kita praktek di lapangan banyak menemukan orang WA ke saya juga begini, Pak, jalanan rusak kok, LED saya mati-mati, kedip-kedip, ya saya toel-toel kabelnya, kadang nyala, kadang mati. Nah, itu kalah di sini, bro. Ya, apalagi kalau mobilnya diesel, bergetar, ya, ruangan mesin mobil itu panas, 90 derajat, apalagi kalau macet, banyak macet di Indonesia, ya. Terutama di kota besar seperti Jakarta, di mana-mana macet, bro. Nggak ada yang nggak macet, ya. Nggak ada yang nggak macet, semua merah kebanyakan, ya. Nah, ruangan mesin makin panas kalau macet, kan tidak ada tiupan angin dari luar. Nah, kabel ini setiap hari kena suhu panas. Misalnya kalau cuma isolator biasa, getes, bro, getes, ya. Karet itu akan getes. Jadi ditekuk sedikit dia langsung pecah, ya, pecah. Nah, jadi kabelnya kelihatan. Nah, yang seperti itulah yang merugikan Anda, gitu, ya. Nah, LED ini sudah dibungkus oleh nilon, jadi tidak perlu khawatir, ya. Jadi syarat-syarat bagusnya saya sudah sebutkan. Kelemahannya hampir tidak ada. Kalau saya bilang, saya ngomong apa adanya. Memang dia levelnya di 30 watt, ya. Memang kalau dia diadu dengan DHP yang 60 watt, ya dia kalah. Dia levelnya 30 watt dan stabil, jadi segitu aja. DHP 60 watt awalnya lah, tapi kan dia ngedrop, ya, sampai mungkin 40-an, ya. Jadi stabil, ya. Yang penting adalah LED itu harus watt dan luxnya gede, stabil, adjustable, serviceable. Syarat bonus kelima, bayangan gelap harus kecil. Keenam, nggak storing, ya. Itu poin-poinnya. Jika Anda mau order, ya, bisa melalui WhatsApp saya 0898-269-3838, atau Anda mau buka lapak Juragan Lampu. Tokopedia juga Anda bisa cari username saya Juragan Lampu, Shopee F3 Moto Lighting oleh reseller saya, ya. Oke, saya rasa cukup. Jadi ini XHP 50.2 4 chip tipe sorotan samping 30 watt DCP kodenya. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, dusnya mana? Dusnya seperti ini, ya, plain. Pak, saya minta speknya dong, ya. Speknya Anda sudah bisa tadi 30 watt, ya. 30 watt, ya. 28, di wattmeter saya. Jadi speknya 30 watt, 2800 lux, pendinginan double cooper PCB. Kipasnya lumayan gede dan kenceng tapi tidak berisik. Ya, sudah ball bearing. Kipas kenceng, nggak berisik, tidak bergetar. Kenapa? Ada orang masang LED, Pak, kok kipasnya kedengeran di kabin? Karena kipasnya getar, nggak balance muternya. Bukan karena kenceng suaranya, bukan. Kipas radiator mobil Anda lebih kenceng tapi nggak kedengeran di dalam karena kipasnya sudah di balance. Kenapa bisa masuk getarannya ke dalam? Karena kipasnya nggak di balance, ya, ada getar, jadi muter nggak balancing, jadi kayak ban tuh nggak balance, makanya setir mobil Anda goyang, ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup reviewnya.
XHP 50.2 second generation ya, 30 watt DCP. Untuk Grand Max ini orderannya Bapak siapa nih? Bapak Ikran ya, Raffi Zain ya, di Pemalang ya, akan segera kita kirim. Yang ini kita nunggu pasang, yang ini juga kita nunggu pasang, kiriman lagi belum ada, belum masuk. Nanti kalau sudah masuk kita review ya. Barang yang order di saya di Bukalapak Juragan Lampu, di Tokopedia Juragan Lampu, barang yang ada di depan saya akan saya review sebelum kirim. Saya berusaha kita videokan. Kalau Anda beli di Shopee, di F3 Motor Lighting, kan stoknya bukan di saya ya, kiriman mereka ya. Mohon maaf kalau buat yang minta videonya Pak, reviewnya ya, kalau belinya di Shopee saya nggak bisa ngasih videonya karena kan ini cuman stok saya gitu ya. Jadi kalau di F3 Motor Lighting reseller saya ya, kalau Anda beli di Juragan Lampu, di Bukalapak atau di Tokopedia Juragan Lampu ya, itu saya sendiri yang megang ya. Apalagi kalau Anda transfer langsung beli di saya, Anda transfer melalui BCA, Anda transfer, pasti kita akan review ya lebih jelas lagi ya. Oke, terima kasih. Oke, dilanjut ya hari ini. Nah, ini orderan yang masuk lagi ya. Saya juga baru selesai masang buat Livinder ya, H4. Saya nanti siang menunggu satu untuk Innova juga, mau pasang sorotan atas bawah. Dan ini paket yang udah saya bungkus untuk Grand Max. Nah, ini satu lagi udah kita siapkan kalau jadi datang HIR 2. Untuk HIR 2 udah pasti keluarga Yaris, Vios, Mobilio RS, Honda Brio RS ya. Nah, ini orderan yang masuk melalui Tokopedia ya. Jadi Anda bisa order di Tokopedia dengan username reseller Juragan dengan username Juragan Lampu ya. Bukalapak Juragan Lampu, Shopee F3 Motor Lighting ya. Anda bisa lihat di sini, dan Anda juga bisa order langsung melalui WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Nah, ini untuk Innova ya. XHP 50.2 30 watt ya, second generation seperti yang tadi saya sudah jabarkan. Syarat bolam bagus, watt dan looksnya gede ya. Syarat bolam bagus, watt dan looksnya harus gede ya. Kedua, stabil. Tiga, adjustable. Keempat, serviceable, itu syarat bonus. Kelima, bayangan gelapnya kecil dan dia tidak storing, syarat keenam ya. Nggak storing ini penting, saya sudah jabarkan. Radio bisa hilang suaranya ya. Bayangan gelap wajib kecil. Kenapa? Karena LED ini nih ya, LED ini dipasang adalah sorotan samping ya. Jadi reflektor bagian atas ini penting untuk membuat sinarnya tebal ke jalan. Kalau dia menerima bayangan gelap terlalu besar ya, jadi kurang padat ya. Dan adjustable itu artinya bisa diputar jam 11, jam 12 ya. Ini untuk mencari cut off, bisa diputar ya, seperti itu. Nanti Anda bisa lihat video selanjutnya, nanti kita bikin tutorial mengenai adjustable segala macam ya. Cut off-nya juga kita sudah papas sedikit supaya dia lebih membuka, jadi outputnya lebih lebar ya, lebih lebar tanpa mengganggu cut off-nya ya, seperti itu. Jadi ini untuk Innova ya, tinggal pasang. Innova Toyota adalah common positif ya. LED ini tanpa perlu kabel set atau apa-apa, kabel-kabel tinggal pasang saja ya. High dan low saya jamin berfungsi dengan baik ya. Ya, 28,7 ya. Kita menyalakan begitu, saya ngeliatin wattmeter sebenarnya. Oke, akan segera kita kirim ya. Jadi buat Anda yang mau order, silakan order, kita tunggu ordernya.